Program Jamsos Ratu atau Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu merupakan wujud komitmen dari Bapak Gubernur Banten, Bapak Wahidin Halim, beserta Bapak Wakil Gubernur Banten, Bapak Haji Andika Hazrumi, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten. Jamsos Ratu pertama kali diluncurkan di Provinsi Banten pada tahun 2013, bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Bantuan sosial Jamsos Ratu itu diberikan kepada warga kurang mampu yang belum tercover oleh program Keluarga Harapan. Jamsos Ratu merupakan replikasi dari program Keluarga Harapan yang dibiayai oleh APBN, sedangkan Jamsos Ratu dibiayai oleh APBD dengan salah satu tujuannya untuk bersinergi dalam rangka penanganan kemiskinan di Provinsi Banten. Jadi program ini tidak hanya memberikan bantuan sosial secara begitu saja atau take it for granted, tapi bantuan ini sifatnya memberikan motivasi atau men-trigger para penerima manfaat agar melaksanakan komitmen di sektor pendidikan dan kesehatan. Jadi mereka diberi bantuan, tapi syaratnya adalah mereka harus melaksanakan kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan. Anda dapat bantuan, tapi keluarga Anda, anak Anda harus bersekolah. Keluarga Anda, anak Anda harus mendapatkan imunisasi lengkap. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Iya. Ke siapa? Ya, masuk bertemu wali kelas 9C. 9 saya. Oh, kebetulan ada, Pak. Silakan. Dalam pelaksanaan programnya, Jamsos Ratu melibatkan juga para pendamping. Proses perekrutmennya dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Dinas Sosial, untuk merekrut para lulusan sarjana yang bersedia untuk menjadi pendamping program. Tugas para pendamping diantaranya adalah mendampingi para binaannya, yaitu para keluarga penerima manfaat Jamsos Ratu dalam melaksanakan komitmennya terhadap program ini. Pelaksanaan komitmen itu dilakukan oleh para pendamping. Jadi para pendamping melihat sejauh mana komitmen para penerima manfaat dalam akses fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi para anggota keluarganya. Dengan demikian diharapkan bahwa para penerima Jamsos Ratu kelak anak-anaknya atau generasi berikutnya memiliki tingkat pendidikan maupun tingkat kesehatan yang lebih tinggi dibanding orang tuanya. Dengan begitu putuslah rantai kemiskinan. Ibu, ini buku tabungannya. Di sini sudah ada saldonya 1 juta rupiah. Ini ATM-nya, PIN-nya seperti yang tadi Ibu input di mesin edisi ya. Dan itu tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Maka dari itu program-program semacam ini dianggap sebagai sebuah social investment atau investasi sosial. Jadi hasilnya tidak dapat dihitung, dilihat maupun dirasakan secara langsung. Itulah mengapa kita sebut sebagai sebuah investasi sosial, karena dalam 5 atau 10 tahun mendatang saat anak-anak mereka sudah menginjak usia dewasa, disitulah akan terasa manfaat program ini, yaitu memutus rantai kemiskinan sehingga kemiskinan cukup sampai pada orang tuanya saja, sedangkan anak-anaknya sampai cucu-cucunya sekalipun itu memiliki derajat pendidikan yang lebih tinggi maupun derajat kesehatan yang lebih tinggi dibanding orang tuanya. Masyarakat Provinsi Banten harus bangga memiliki pemimpin seperti beliau, karena beliau berdua memiliki komitmen dalam mewujudkan filosofi negara kesejahteraan, di mana pemerintah atau negara hadir dalam kesulitan yang dialami oleh warga masyarakatnya. Jamsos Ratu merupakan program pemerintah Provinsi Banten. Program ini tidak selamanya akan diterima oleh keluarga penerima manfaat. Untuk itu, skema untuk sampai mengetahui bahwa ini layak dibantu ataupun tidak, pemerintah Provinsi Banten melaksanakan program
lainnya yang merupakan program lanjutan dari program Jam 100, yaitu program resertifikasi terhadap kepesertaan bantuan sosial, terutama bantuan Jam 100. Dari hasil resertifikasi ini tentunya akan dua output yang kita ketahui. Yang pertama bahwa hasil resertifikasi itu kita akan melihat apakah penerima bantuan itu graduasi ataupun transisi. Graduasi yaitu mereka yang sudah lulus, artinya lulus di sini mereka-mereka yang sudah dikategorikan memiliki kemampuan ya, sudah berdaya dan berfungsi sosial, atau artinya sudah mampu mandiri. Sedangkan yang transisi adalah mereka-mereka yang kita lihat masih layak untuk memberikan bantuan. Tapi untuk yang transisi ini tentunya dalam satu periode kepesertaan seseorang KPM itu selama 4 tahun. Ketika mereka sudah mendapatkan program ini selama 4 tahun, itu kita akan lakukan resertifikasi. Dan outputnya tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan resertifikasi yaitu graduasi dan transisi. Untuk transisi ketika dia sudah menjadi peserta 4 tahun, itu diberi kesempatan 1 tahun lagi, sehingga kepesertaan maksimal dari program ini adalah 5 tahun. Sebelum dapat Jam Sosrato ya mengandalkan, istilahnya hanya mengandalkan dari hasil penghasilan keluarga kami aja gitu kan. Begitu dapat Jam Sosrato, alhamdulillah ada bantuan dan terbantu untuk pembiayaan sekolah anak, untuk kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah agak terbantu. Dari hasil Jam Sosrato, saya bisa buka usaha. Selain jadi ibu rumah tangga, kadang juga ada pesanan ya saya buatkan, entah itu nasi box, entah itu snack, dan jualan kecil-kecilan buat nyimpen di warung buat tambahan. Alhamdulillah, terima kasih banyak berkat bantuan Jam Sosrato. Insya Allah rakyat Banten, masyarakat Banten akan lebih sejahtera lagi. Semangat terus, lanjutkan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Dinas Sosial Provinsi Banten.